Selain itu, kembalinya Jin meningkatkan harga saham Hybe di pasar saham. 3 hari telah berlalu sejak tersiar kabar tentang acara pelukan spesial Jin yang akan datang. Hal ini dengan cepat menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di media sosial karena jutaan orang menantikan kembalinya dia dari dinas militer. Rumor yang beredar mengenai perilisan album solo tahun ini semakin memperkuat sorotan terhadap sang artis. Semangat global seputar kembalinya Jin dan aktivitasnya di masa depan menggarisbawahi perannya yang berpengaruh di dalam industri ini. Analisis keuangan Korea melaporkan bahwa harga saham Hybe ditutup menguat pada 3 Juni, berakhir pada 200.500 won, naik 0,25% dari hari perdagangan sebelumnya, dengan volume perdagangan 287.493 saham. Menyusul penurunan harga berturut-turut, kenaikan harga saham ini disebabkan oleh berita tentang Jin yang akan segera keluar dari dinas militer pada tanggal 12 Juni dan pengumuman tentang aktivitas di masa depan setelah keluar dari wajib militer, khususnya selama Festa. Hanya 15 hari sebelum Jin kembali pada tanggal 27 Mei, akun Instagram Uto, karakter animasi yang dibuat oleh Jin untuk mempromosikan album single perusahaannya The Astronaut, mulai memposting lagi setelah 18 bulan tidak aktif. Karakter alien kecil itu mulai menghitung mundur kembalinya Jin ke bumi, menciptakan kehebohan dan membuat para penggemar mengantisipasi kemungkinan pengumuman. Pada tanggal 2 Juni, Big Hit mengumumkan bahwa Jin akan memimpin aktivitas BTS Festa pada hari ulang tahun grup itu pada 13 Juni. Komentar-komentar mencerminkan antusiasme dan humor yang kuat dalam komunitas penggemar. Sebuah artikel tentang acara mendatang di Naver, portal berita terbesar di Korea, telah ditonton lebih dari 180.000 kali. Lebih dari 100 artikel dirilis tentang topik ini dan banyak diantaranya menjadi tren. Kemunculan pertama Jin pasca wajib militer menuai kritik pedas terhadap Hybe. Dengan Jin dijadwalkan akan segera keluar dari militer, Bikin Musik memberikan pemberitahuan kepada penggemar tentang rencana aktivitas untuk comeback-nya. Jin yang akan resmi menyelesaikan wajib militer pada 12 Juni 2024 akan mengadakan fan meeting langsung untuk merayakan Festa 2024, ulang tahun debut BTS. Dia juga akan menyapa penggemar melalui siaran langsung, tapi hanya dapat diakses oleh mereka yang telah membeli keanggotaan Weverse. Aktivitas terakhir ini telah menyebabkan kegemparan besar di kalangan ARMY karena BTS belum pernah mengadakan siaran langsung di balik paywall. Penggemar kecewa melihat Hybe menempuh jalur yang sama seperti banyak perusahaan K-pop lainnya yang memonetisasi setiap aspek interaksi idola penggemar untuk memaksimalkan keuntungan. Banyak juga yang menyatakan bahwa dari kejadian sebelumnya, keputusan ini tampaknya bertentangan dengan nilai-nilai Jin. Meskipun beberapa orang merasa bahwa ini adalah langkah penting dari pihak Hybe untuk melindungi Jin dari penggemar yang mungkin mengirimkan komentar tentang boikot yang sedang berlangsung atau menyampaikan pesan mereka untuk mendukung Palestina, yang lain menunjukkan bahwa pandangan itu akan merugikan anggota BTS. Bahkan ada yang berteori bahwa monetisasi berlebihan ini adalah akibat langsung dari hilangnya laba bersih Hybe akibat kerugian finansial besar yang dialami anak perusahaannya selama BTS tidak aktif. Menurut laporan yang dirilis oleh perusahaan itu sendiri, selama kuartal pertama tahun 2024, anak perusahaan seperti Hybe Amerika, Hybe X UMG, Weverse, dan Hybe IM masing-masing mengalami kerugian lebih dari 5 miliar won. Secara keseluruhan, terdapat banyak suara yang mengkritik tindakan ini dari setiap bagian dari basis penggemar, terlepas dari posisi mereka dalam kaitannya dengan boikot yang sedang terjadi dan isu-isu lainnya. Pendapat mayoritas tampaknya adalah Hybe meninggalkan cara lamanya untuk memaksimalkan keuntungan di BTS. Sementara itu, penampilan pertama Jin pasca wajib militer yang menyertakan pelukan dengan penggemar. Jin BTS akan segera keluar dari militer. Ia secara resmi akan menyelesaikan wajib militer 12 Juni 2024. Momen itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para ARMY yang telah menghitung mundur hari untuk bertemu dengan Jin sekali lagi. Tentu saja ia tak kalah bersemangatnya melihat para penggemar tercintanya. Hanya sehari setelah keluar dari wajib militer, Jin akan mengadakan acara offline untuk menyapa para penggemar. Diumumkan bahwa dia akan mengadakan fan meeting untuk merayakan Festa 2024 diselenggarakan pada 13 Juni 2024. Para penggemar dapat mendaftar untuk menghadiri acara itu di Jamsil Indoor Sports Stadium. Acara ini akan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah Salam Jin dan itu akan berlangsung selama 3 jam penuh. Bagian pertama acara ini sangat panjang karena merupakan kesempatan temu sapa. Diumumkan bahwa Jin sendiri yang meminta acara itu dan dia menetapkan bahwa acara itu akan menyertakan pelukan ringan dengan penggemar. Bagi yang tidak ingin memeluk Jin karena alasan agama atau alasan pribadi lainnya, bisa diubah menjadi jabat tangan. Bagian kedua dari acara itu adalah pesan dari Jin 13 Juni 2024, cuaca cerah. Jin telah meninggal
menempelkan pesan untuk para penggemarnya setiap bulan, membantu mereka menjalani masa wajib militernya. Ini akan menjadi bab terakhir dari rangkaian pesannya karena ia akan dapat menyapa penggemar secara pribadi setelah ia keluar dari wajib militer. Ini akan berlangsung sekitar 1 jam dan akan tersedia untuk dilihat melalui streaming langsung berbayar. Tapi Hype menanggapi reaksi besar-besaran terkait acara pelukan Jin. Anak perusahaan Hype bikin musik telah meminta maaf atas reaksi negatif terkait pedoman penerapan acara penggemar Jin BTS setelah keluar dari militer. Pada tanggal 2 Juni, perusahaan memberi kabar acara yang dijadwalkan pada 13 Juni di Jamsil Indoor Stadium ini akan menampilkan 2 segmen. Salam Jin, sebuah acara pelukan untuk 1.000 penggemar yang beruntung, diikuti oleh Sub Jin pada 13 Juni 2024 Clear Weather yang mencakup berbagai momen favorit penggemar Jin. Awalnya agensi tersebut menyatakan bahwa ARMY yang membeli album apapun yang dirilis setelah Proof melalui Weverse mulai pukul 11 pada tanggal 2 Juni hingga jam 11.59 malam pada tanggal 6 Juni akan memenuhi syarat untuk mendaftar. Album yang memenuhi syarat termasuk Proof, The Astronaut, Indigo, Face, The Day, Jack in the Box, Layover, Golden, Hope on the Street Volume 1, dan Right Place, Wrong Person. Mengikuti pengumuman kriteria, para penggemar segera menyampaikan kekhawatiran mereka. Masalahnya adalah banyak penggemar yang sudah membeli album-album itu dan merasa tidak adil meminta pembelian baru untuk berpartisipasi dalam acara itu. Selain itu, sistem tersebut yang meningkatkan peluang menang berdasarkan jumlah album yang dibeli dikritik karena secara efektif mendorong banyak pembelian. Mengatasi masalah ini, Bikin Musik meminta maaf atas pedoman awal yang tidak jelas dan kegagalan mereka dalam mempertimbangkan kriteria rinci sebelumnya. Mereka berjanji akan merevisi peraturan untuk memasukkan mereka yang mendaftar setelah pengumuman dan mereka yang sebelumnya telah membeli album. Mereka mengatakan, kami mohon maaf atas pemberitahuan yang tidak jelas sebelumnya dan kegagalan kami untuk menetapkan kriteria permohonan secara rinci sebelumnya. Kami akan merevisi kriteria untuk menyertakan mereka yang membeli setelah pemberitahuan acara offline diposting di halaman detail Weverse Shop dan mereka yang sebelumnya membeli album di Weverse Shop. Kami akan berdiskusi dengan hati-hati dan mengumumkan rencana detailnya sesegera mungkin. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengadakan acara ini sehingga perasaan tulus Jin dapat tersampaikan kepada para penggemar. Kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan meminta dukungan dan minatmu yang berkelanjutan pada acara offline Jin pada 13 Juni. Di sisi lain, J-Hope bikin semua orang bangga usai raih penghargaan di Angkatan Darat. Pada tanggal 4 Juni, tentara mengadakan kompetisi prestasi bertajuk Prajurit Kuat Tentara Lomba Presentasi yang menampilkan partisipasi dari 170 tentara dan pegawai sipil. Salah satu pesertanya adalah J-Hope BTS dan para penggemar tidak dapat melupakan betapa tampannya dia di acara itu. Pidato J-Hope diposting di saluran YouTube Berita Pertahanan Nasional di mana ia mengungkapkan kebanggaannya menjadi prajurit Republik Korea dan bagaimana para penggemar menyampaikan rasa terima kasih mereka atas pengabdiannya. J mengatakan, seorang penggemar Korea mendatangiku dan mengatakan ini. Mereka mengatakan kepadaku bahwa mereka sangat bersyukur bahwa ketujuh anggota BTS adalah warga negara Korea. Mereka juga mengatakan kepadaku bahwa merupakan suatu kehormatan bagiku untuk selalu bersama para peserta pelatihan setiap kali mereka menyelesaikan pelatihan mereka. Mungkin itu sebabnya aku merasa menghabiskan hari-hari yang sangat berarti dan bermanfaat akhir-akhir ini. Merupakan suatu kebanggaan besar bisa mengabdi sebagai tentara untuk Republik Korea, kata J-Hope. Setelah pidatonya, J-Hope akhirnya memenangkan hadiah utama untuk acara itu yang merupakan suatu kehormatan tersendiri tetapi juga termasuk hadiah 500.000 won. Itu hanyalah penghargaan terbaru yang diberikan kepada anggota BTS yang saat ini menjadi sersan militer selama wajib militernya. Para penggemar dengan cepat berbagi kebanggaan dan kebahagiaan mereka atas pencapaian J-Hope yang menurut semua orang memang pantas didapatkan. J-Hope akan keluar dari militer pada bulan Oktober tahun ini, yang sangat dinantikan semua orang bersama dengan anggota BTS lainnya. Sementara itu, J-Hope kejutkan netizen dengan penampilan tak terduga saat wajib militer. J-Hope mengejutkan netizen dengan penampilan tak terduga selama wajib militernya. Pada tahun 2022, J-Hope mendaftar wajib militer dan dikeluarkan dari lapangan oleh semua anggota. Untungnya, dia terus memberikan informasi terbaru kepada para penggemar, baik melalui Weverse atau melalui postingan Instagram. Pada tanggal 4 Juni, tentara mengadakan kompetisi presentasi yang melibatkan sekitar 170 tentara dan pegawai sipil. Video dari acara itu menunjukkan bahwa J-Hope terlihat nyaman di depan orang banyak dan dia mungkin menarik perhatian semua orang seperti yang dia lakukan pada saat pertunjukan musik.
Foto-foto setelah acara juga membuat ARMY terharu melihat betapa tampannya J-Hope dan sangat menyenangkan melihat kabar terbaru dari sang idola, terutama menjelang ulang tahun grup itu. Saat konten itu diposting di media sosial, ARMY tidak bisa melupakan kabar tak terduga dari J-Hope dan betapa bersinarnya dia selama presentasi. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.